perawat dalam kan pada pasien dengan nyeri. Ya, oke. Slide selanjutnya. Sebetulnya apa sih nyeri? Ya, kalau kita kan sering tuh Bapak Ibu mungkin apalagi ya di rumah sakit di OK semua orang datang untuk nyeri, mencari nyeri kalau di OK itu ya kan minta dioperasi, minta di insisi kan datang untuk nyeri meskipun saat operasi tidak nyeri karena dilakukan anestesi, tapi setelah itu, wah kemarin saya baru operasi gigi sakit banget. Pada saat dioperasi nggak apa-apa, gigi saya diodal-odal itu diambil begitu selesai, waduh sakitnya, Masya Allah ya, karena diambil di insisi ya. Ini salah satu rasanya memang sakit sekali. Itu baru gigi yang operasinya kecil, apalagi yang operasi besar. Sehingga di sini dikatakan dari IASP International Association for Study of Pain 2012 ya. Di sini dikatakan bahwa nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman emosi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan baik aktual dan potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian di mana terjadi kerusakan. Nih, jadi emosi juga bisa muncul, pengalaman emosi ada saat kita nyeri ini ya, ini yang tidak menyenangkan. Ya, everyone must feel that's not uncomfortable with pain. Ya, tidak mesti mereka tidak nyaman dengan nyeri ini, karena nyeri ini memang dirasakan, apalagi nyeri yang levelnya sudah 5 ke atas ya, itu mesti merasakan rasa yang tidak nyaman ya ini. Di sini next slide. Di sini kalau kita lihat bagaimana respon seseorang dengan nyeri. Mesti responnya kalau dia kolik ya, kalau nyeri di perut, nyeri di mana, mesti responnya mesti mengkerut ya, mesti ada respon yang dia menunjukkan emosionalnya ya. Emosional karena nyeri yang tidak teratasi. Kemudian ada penggolongan nyeri akut dan nyeri kronis. Di sini menurut IASP tadi International Pain ya, itu ada akut dan kronis. Untuk nyeri akut dan nyeri kronis di sini kalau karakteristiknya Bapak Ibu bisa baca sendiri, pengalamannya itu bisa untuk sumbernya pengalaman berawal dari kejadian. Kalau nyeri akut. Kalau kronis itu terdapat suatu kejadian khusus. Ya, ini. Jadi kalau akut kan suddenly orang itu akan merasakan nyeri. Tapi kalau kronis itu dia mungkin berawal dari nyeri yang sedikit, and then step by step maka dia akan menjadi nyeri yang berterusan. Penyebabnya sama-sama kalau yang akut bisa dari dalam atau dari luar. Kalau yang kronis itu tidak diketahui, ya, unknown etiologi. Jadi etiologinya seperti contohnya misalnya, ya, orang cancer. Itu kalau cancer sudah terjadi metastase nyerinya, mungkin dia nyerinya bisa di beberapa bagian yang kita tidak tahu lokasinya dan tidak diketahui di mana pasnya, karena dia sudah metastase. Contohnya seperti itu. Waktunya pun akan berbeda, di mana kalau akut itu tiba-tiba, kalau kronis itu dia step by step. Ya, oke. Jadi dia akan pelan-pelan dia akan menjadi nyeri. Kemudian durasinya kurang dari 6 bulan, kalau ini bisa berbulan-bulan. Makanya orang nyeri kronis itu bisa terjadi stres. Emosi meningkat karena nyeri yang tidak kunjung selesai. Bahkan ada yang di luar negeri sering kan pasien yang dia suicide atau bunuh diri karena dia nyeri yang tidak tertahan, karena dia sudah tahan lagi. Ya. Kemudian tanda klinisnya jelas terlihat yang akut, kemudian yang kronis juga beragam. Signifikansi ya, ada sesuatu yang tidak beres. Kalau ini pasien mencari kejelasan. Kalau polanya juga terbatas, terus-menerus, ini nanti bisa Anda jelaskan. Course-nya itu adalah kejadiannya, penderitaan pasien biasanya berkurang. Kalau akut kan ada pengurangan. Kalau akut itu dia akan berkurang, entah dengan obat, entah dengan, tapi kalau kronis itu dia akan lama-lama akan menjadi lebih tambah. Oke. Nih, tindakannya, ini tindakan nyeri, kalau itu tindakan sama-sama tindakan untuk mengurangi nyeri, ya kan sama-sama. Akut dan kronis sama-sama dia akan memerlukan painkiller ya, to decreasing the pain feel ya. Nih, jadi akan memerlukan suatu tindakan ya. Prognosisnya biasanya sembuh. Kalau yang kronis ini bisa sembuh, tapi juga bisa sembuh. Contohnya misalnya cancer,
penyakit kronis pada lansia ya, atau penyakit-penyakit yang terminal itu kan dia sudah tidak bisa sembuh lagi. Mungkin bisa dikurangi saja, tapi kalau akut it can be cure ya, bisa sembuh ya. Oke. Respon fisik dan perilaku terhadap nyeri kronis. Ini jadi jenis nyeri akut itu tekanan darah meningkat, detak jantung meningkat, bola mata membesar ya. Jadi respon-respon ini saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua karena sering menjumpai klien-klien dengan respon perilaku, apalagi di OK ya, di mana klien ini memang ada yang preoperasi sudah nyeri, ada yang post operasi. Nah ini biasanya dia dengan berbagai respon, yang akut ya maupun yang kronis ya ini. Ya. Nah, kalau bagaimana pengkajian nyeri? Kalau kita sebagai seorang nurse ya, even dokter atau nurse atau anestesi nurse ya, bagaimana kita mengkaji? Next slide. Pasien dengan nyeri ini ya kita hadapi, kita akan melakukan anamnesis, kemudian kita lakukan pendokumentasian untuk menentukan berapa derajat, berapa level nyeri pada pasien tersebut ya. Ya. Pengkajian nyeri dapat dinilai dari kata-kata yang diucapkan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, interaksi sosial, mood maupun pola tidur. Ya ini. Jadi kita bisa nilai. Ya, buat main ini kakak. Ini buku kakak ini jangan buat main. Nanti ya. Ya, mungkin dia menunjukkan nyeri yang tidak tertahankan. Kemudian pengkajian menggunakan PQRST ya. Ini untuk P itu provox atau paliatif ya, di mana P ini provox akan menyebabkan, jadi apa yang kita akan kaji assess dari pasien adalah apa yang menyebabkan pasien itu menjadi merasa nyeri. Apa yang menyebabkan? Provokasi kan memprovokasi menyebabkan ya. Jadi apa-apa yang menyebabkan dia nyeri itu kita bisa menanyakan kepada pasien dalam P ya, provokasi ini. Kemudian juga apa kondisi yang menyebabkan nyeri itu menjadi membaik. Contohnya misalnya, Bapak kemarin nyerinya karena apa ya? Oh, saya gini. Terus Bapak apa tindakannya Bapak? Oh, saya beli obat di luar di warung misalnya. Atau saya pijet, atau saya olesi dengan minyak kampak misalnya. Itu adalah paliatifnya. Jadi apa yang memprovokasi, apa yang mengurangi atau menurunkan derajat nyerinya, itu namanya P-nya, provoke and palliative. Kemudian Q, quality. Quality adalah jadi bagaimana rasa sakitnya itu. Apakah rasa tajam, apakah seperti ditumpuk, diketuk, atau ditusuk, ya itu adalah kualitasnya. Bagaimana kualitas nyeri yang ada pada pasien tersebut. Apakah dia kolik, apakah kaku. Ya. Biasanya kalau ini data subjektif sehingga dia bisa menjelaskan dengan kata-kata. Kemudian radius R. Penyebarannya sampai di mana? Apakah rasa sakitnya menyebar atau berfokus pada satu titik? Contohnya misalnya pasien dengan appendicitis kan dia rata-rata menyebar sampai ke punggung, sampai ke bagian kiri bawah, itu kan radiusnya sampai di mana. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu sudah pengalaman, mungkin sudah paham ya nyeri itu kemana menyebarnya. Nih, ya, jadi itu contohnya radius atau penyebaran. Kemudian severity atau keparahan. Nah di sini bisa kita nilai dengan skala ya 1 sampai dengan 10, di mana 0 sampai 10, 0 sampai 10, 0 tidak sakit, dan 10 yang paling sakit. Ya, ini. Jadi 0 sampai 0 ya. Dari 0 sampai dengan 10. Ya, ini. Banyak nanti akan, mungkin kemarin sudah diajarkan oleh Bu Furaida, beberapa assessment ya untuk nyeri. Ya. Jadi beberapa instrumen untuk menilai nyeri. Dan juga Bapak Ibu mungkin waktu di rumah sakit bekerja juga sudah mengenal beberapa instrumen dengan pain score. Pain score biasanya seperti penggaris ya, yang bisa kita identifikasi 1 sampai dengan 10. Kita bisa menanyakan pada pasien nyerinya sampai berapa kalau kita bayangkan dengan ruler ini, dengan penggaris ini. Misalnya level 1, level 2 itu adalah pain score. Kemudian time adalah waktu. Kapan dia mulai muncul? Apakah tiba-tiba
Apakah secara bertahap, apakah nyerinya itu nyeri yang sama atau nyeri berbeda. Ya, ini. Itu adalah PGRST. Nah, sekarang nyeri pada pasien kritis sekarang. Kalau pasien itu dia bisa berkomunikasi, it's no problem ya untuk nurse atau untuk anestesis karena dia bisa menyampaikan ya bagaimana nyeri itu. Tapi when we take care the patient with the unconsciousness atau pasien dengan tidak sadar, contohnya pasien yang kritis di ICU atau di ICU. Nah, bagaimana kita bisa menilai kondisi pasien ini semasa dia atau sewaktu dia mengalami nyeri. Nah, penilaian pada pasien kritis ini bahwa hasil laporan penelitian dari Klein 2010 ditemukan banyak pasien yang mengalami nyeri di ruang ICU akan tetapi tidak mampu untuk diungkapkan oleh pasien. Karena apa? Karena keterbatasan komunikasi. Apalagi kalau pasien itu dia menggunakan ET atau ventilator. Bagaimana dia tidak bisa berkomunikasi kan? Nah, di sini akhirnya pasien itu kan dia menggunakan beberapa non-verbal communication. Sehingga di sini dikembangkan suatu alat ukur yang tepat dalam menilai tingkat nyeri pasien di ruang intensif atau ICU. Jadi memang alat ini digunakan untuk menilai tingkat nyeri di ruang ICU. Ya ini. Jadi yang disebut dengan NPAT, Non-Verbal Pain Assessment Tool. Jadi Non-Verbal Pain Assessment Tool itu digunakan untuk menilai pasien-pasien yang dia dalam keadaan kritis. Karena kan dia pakai ventilator, nggak mungkin dia mau ngomong, aduh sakit. Jadi kadang-kadang makanya kalau di ICU ada pasien yang meneteskan air mata, mungkin dia something happen dengan emosi dia ya, dengan moodnya, tapi kita tidak paham. Nah, sehingga ada expert yang kemudian melakukan penelitian untuk bagaimana dia bisa menilai menggunakan instrumen NPAT ini. Di mana NPAT ini diobservasi berdasarkan kategori emotion, verbal cues atau petunjuk verbal, facial cues atau isyarat wajah, dan positioning atau wording. Ya, jadi ada emosinya, ada verbalnya, ya, cues-nya, verbal cues-nya, petunjuknya, kemudian ada facialnya, bagaimana wajahnya, apakah mengkerut, mengernyit, ya, kemudian ada positioning, bagaimana posisi wajah dia. Nah, di sini nilainya adalah seperti ini caranya menilai. Ya, mungkin ini skornya ini kan skor luar negeri ya, artinya bisa juga digunakan di Indonesia, tapi ini memang hasil dari luar negeri. Mungkin di kita malah belum digunakan kali atau belum dilakukan penelitian. Nah, ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Cara menilai NPAT adalah emosi, itu adalah respon afektif, perilakunya senyum, tenang, rileks, itu skornya 0. Gelisah, marah, menutup mata, kuat, tidak terlibat kontak fisik itu 1. Menangis atau tidak kooperatif itu 2. Itu nilainya. Kemudian pergerakan atau movement, perubahan penempatan dan posisi tubuh dan ekstremitas di luar tindakan perawatan. Tidak ada. Kalau dia tidak gerakan 0. Kalau ada gerakan menurun itu 1. Kalau tidak bergerak, takut bergerak atau gerak malah meningkat, dia terjadi agitasi itu 2. Kemudian petunjuk verbal. Balik ya. Maya balik. Ya. Oke. Verbal cues ada intubasi 0 karena dia tidak bisa verbalnya. Merintih, mengerang, mendesah 1. Teriak, menangis 2. Wajah atau facial cues relax 0, menggambarkan mulut dan mata tegang 1, dan mengerti atau meringis itu 2. Posisi respon tubuh relax ya, relax biasa saja itu 0. Kalau tubuh relax itu ya, ini tubuh relax kok sama ya ini ya. Ini 0 bisa 1, kemudian fetal position, posisi seperti tadi, seperti udang C position atau udang posisi udang atau C shape ya, C shape ya. Itu bisa menjadi 2. Ya ini. Sebentar, tubuh rileks kok 0 sama 1 ya. Bentar saya cek nanti ya. Ini sebenarnya apa seperti ini ya memang ya. Ya. Oke.
Kemudian, nah ini pengkajian pasien penuh kesadaran. Bagaimana kita mengkaji pasien dengan unconsciousness? Kalau tadi pasien kritis, sama-sama menurun kesadarannya. Hanya ini kritis, kalau ini dikatakan penurunan kesadaran, yaitu dengan CPOT, Critical Care Pain Observation Tool, CPOT, merupakan alat ukur nyeri yang direkomendasikan untuk mengukur nyeri pada pasien dengan penurunan kesadaran. CPOT adalah sebuah skala sikap yang disarankan oleh para ahli untuk menilai nyeri pada pasien-pasien kritis yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Hampir sama dengan NPAT tadi, ya, hampir sama dengan NPAT tadi. Ini ada nanti bisa dilampirkan, sudah saya kirim ke Mas Ridwan. Ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk menilai apakah pasien itu levelnya berapa untuk nyerinya. Oke. Kemudian petunjuk penilaian nyeri dengan CPOT ini, nah ini, ya, amati pasien. Kemudian pasien harus diamati selama mendapatkan tindakan. Pasien harus diamati sebelum dan pada puncak tindakan pengobatan untuk menilai apakah pengobatan efektif atau tidak. Ya, amati nilai CPOT setelah dilakukan tindakan pengobatan. Kemudian pengkajian intensitas nyeri dengan sekarang dengan alat. Ya, kalau ini pada pasien yang sadar. Apa yang Mbak? Apa? Makan, Bu. Malah. Dengan VRS, ini mungkin Bu Faulina sudah menjelaskan ya. Dengan VRS, Verbal Writing Skill, kemudian dengan NRS, penilaian numerik skill, ada 0, ada 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10. Ini kan beberapa skala nyeri. Kalau yang VRS ini juga 0 sampai 10. Ini sama, hampir sama. Ya, ini verbal rating skill dengan semacam penggaris. Kalau ini 0 sampai 10. Ini skala sama, NRI sama dengan skala sama. Ya. Kemudian ada lagi dengan analog atau fast, ya, dengan skala analog visual, atau adalah suatu alat seperti garis lurus yang mewakili intensitas nyeri. Jadi ini bisa digunakan juga di rumah sakit. Contoh gambarnya seperti ini. Fast, ke belakang Mas, lagi, terus lagi, satu lagi. Next, nah ini fast ini. Ini nanti penggaris ini bisa digerakkan. Bisa digerakkan menuju ke arah 0 atau ke arah 10. Ada lagi dengan menggunakan dengan menggunakan face atau Wong-Baker face, ya, Wong-Baker. Ini jadi ada beberapa respon. Ada no heart, ada hearts, ada little bit heart, little bit more, hearts even more, hearts full a lot, hearts worse, ya. Jadi heart worse ini yang paling parah, worse parah, hearts full a lot itu yang banyak juga. Nyeri parah, nyeri berat, nyeri sangat berat, nyeri berat, ya, sedang, kemudian ini nyeri yang ringan, dan ini tidak ada nyeri. Ini adalah dengan Wong-Bakers. Untuk nanti kalau ini dengan penelitian bisa menggunakan alat ini juga untuk melakukan penelitian terhadap nyeri. Ya. Diagnosis keperawatan nyeri, data subjektif, pasien mengeluh ketidaknyamanan secara umum, mengungkapkan secara verbal rasa sakit, badan terasa sakit, ekstremitas nyeri, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, ekspresi wajah menunjukkan nyeri. Objektifnya, pemeriksaan vital sign, lokasi nyeri, intensitas nyeri, keparahan, frekuensi, dan lamanya nyeri. Nursing diagnosis yang berkaitan dengan nyeri biasanya nyeri akut, berkaitan dengan respon inflamasi sel tubuh terhadap kondisi penyakit, dengan tachikardi, pireksia, ekspresi wajah, dan perilaku ekspresi. Nyeri akut dengan agent pencedera fisik. Tujuan luarannya, pasien merasa lebih nyaman setelah mendapat perawatan selama 30 menit dan selama 2-4 jam post anestesi, tingkat nyeri menurun dengan kriteria fase-nya 0 sampai 3. Intervensinya keperawatan adalah ini. Banyak sekali. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mengidentifikasi intervensi keperawatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri, seperti identifikasi lokasi karakteristik nyeri, durasi, frekuensi, skala nyeri, faktor yang memperberat, ya, pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, budaya terhadap respon nyeri, pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup, ya. Kemudian monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik, ya. Banyak kan itu analgetiknya banyak, ya. Kalau apalagi di OK itu banyak sekali macamnya analgetik, ya.
Kemudian berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri seperti TENS, hipnosis, acupressure, terapi musik, biofeedback, macam-macam terapi non farmakologi. Kemudian kalau farmakologi jelas ya obat-obatan yang Bapak Ibu sudah hafal semua. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Jadi kita harus bisa mengetahui apa strategi untuk mengurangi nyeri pada tergantung jenis nyerinya dan respon pasiennya. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi untuk meredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri dengan PCA itu bisa kan? Nah, PCA nanti bisa kita belajar bersama, nanti coba kita bahas. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Intervensinya masih banyak lagi ya. Jadi ini Bapak Ibu yang terakhir ini monitor dryness ya. Ini monggo-monggo dulu. Ya. Ini memonitor fungsi respirasi, monitor fungsi kardiovaskuler, monggo-monggo. Kuncinya tinggal aja tak direkam nanti ya. Aku wis rampung adzan mulai. Ya nggak apa-apa. See you tomorrow ya. Ya, monitor fungsi neurovaskuler. Ini baru pada pulang PLT-nya ini. Monitor status mental, monitor suhu tubuh, monitor nyeri, status cairan, monitor mual dan muntah, monitor haluaran dan pengosongan urin. Kemudian monitor dryness ya atau perdarahan, berikan privacy, sesuaikan ketinggian tempat tidur sesuai kebutuhan, hangatkan tubuh. Nah, misalnya ada selimut yang tebal atau pakai FAW ya. Apa singkatnya lupa, selimut elektrik itu yang FAW itu yang sekarang banyak dikembangkan di rumah sakit untuk mencegah shivering ya. Jadi kalau pasien nyeri pun mungkin dengan FAW ini bisa berkurang dengan diberikan ini atau dengan selimut tebal karena bisa juga berespon untuk mengurangi nyeri ya. Shivering kan juga bisa itu bisa juga mengurangi nyeri. Berikan stimulasi verbal atau taktil jika perlu, lakukan pengekangan atau restrain, berikan dukungan emosional, dapatkan laporan dari perawat kamar bedah dan perawat dokter, anestesi, berikan oksigen, latih teknik nafas dalam dan batuk efektif, kolaborasi pemberian antiemetik, kolaborasi pemberian meperidin atau pencegah menggigil pasca anestesi itu kalau pasien ada shivering. Yaitu adalah beberapa intervensi yang dilakukan untuk untuk mencegah nyeri ya ini. Jadi itu beberapa yang overall saya berikan untuk pasien dengan nyeri ini dari diagnosa keperawatan sampai pasien dia bebas dari rasa nyeri. Beberapa intervensi bisa kita terapkan ya ini. Nah, untuk saya lampirkan juga kalau bisa dibuka itu pengkajian nyeri dengan metode tadi sudah ya. Mungkin nanti ini lebih ada beberapa Mas, mungkin nanti bisa di-share di kawan. Sudah saya Mas Ridwan itu ini adalah ini tapi nggak usah yang Anda share yang itu aja Mas, yang PowerPoint aja, yang itu tidak usah. Karena itu sebetulnya kan ringkasan dari yang saya berikan ya ini. Mungkin itu tidak usah di-share ke teman-teman, yang di-share yang PowerPoint tadi. Ya Mas Ridwan ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti untuk selanjutnya akan saya beri tugas akan saya berikan kepada Mas Ridwan. Anda akan saya share buku ya, buku ini sebentar saya share ya. Saya share buku sebentar Mas Ridwan. Saya share buku tentang buku tentang pain management ya. Nanti Bapak Ibu ini nih mana ya? Oh ini juga ada. Nanti Bapak Ibu akan saya share buku tentang ini tentang nyeri. Nanti Bapak Ibu terus bisa menerjemahkan ya. Kemudian nanti akan presentasi. Udah presentasi ya nanti ya. Udah presentasi nanti. Ya.
Ya ini akan saya share perioperatif pain management. Ini bukunya bahasa Inggris ya. Nanti mungkin bisa diterjemahkan menjadi salah satu sumber Bapak Ibu ya untuk ini. Saya share ke Mas Ridwan ya. Perioperatif pain management, and then ini nanti tugasnya belakangan saya berikan tugas ya. Karena Bapak Ibu kan perioperatif management, Felicia ini Andrea ya. Ada beberapa sumber yang memang nanti bisa dipelajari. Nanti di situ ada pain management dengan secara tense, ada apa namanya, ada tense, kemudian ada percutaneous ya, percutaneous pain ya, kontrol ya, itu juga ada. Nanti Bapak Ibu nanti saya berikan beberapa halaman, nanti tolong diterjemah, ditranslate, dipresentasikan, tapi diringkas ya, itu saja. Jadi, kuliah saya cepat, tapi saya berikan tugas nanti ya. Nah, berikutnya kita akan presentasi, gitu ya. Karena ini waktunya juga sudah hampir maghrib, ini saya sendiri di lab, ini ditinggal semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini saya tidak akan mengisi lagi, bisa untuk nanti Bapak Ibu mempelajari buku-buku yang sudah saya share tadi ya, nanti bisa mempelajari secara mandiri. Itu sudah saya share ke Pak Ridwan. Tolong nanti dipelajari tentang perioperatif, tentang penanganan pain pada perioperatif. Sedangkan judul sebentar, ini kalau judul dulu waktu itu saya berikan tugas. Tapi ini kok tidak ada ya. Nanti saya ini kan. Nanti saya berikan ke Mas Ridwan. Nanti halaman berapa. Nanti kemudian bisa untuk tugas Bapak Ibu semua. Ya, saya kira itu ada pertanyaan sebelum saya tutup kuliah pada sore hari ini. Kayaknya sudah jelas semua ya. Nanti silakan dibaca buku yang sudah saya share, Mas Ridwan. Can you share to your friends? Ya. Nanti di-share langsung ya, Mas ya. Ini di-share ke teman-teman di kelas, kemudian nanti dipelajari. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Itu bagus sekali untuk Anda nanti. Terus nanti akan saya beri tugas selanjutnya, akan saya beri tugas ini untuk apa? Untuk mentranslatekan, kemudian besok presentasi. Karena kita masih ada next meeting ya. Saya tidak tahu kapan lagi, Mas Ridwan. Hari Senin depan, Bu. Senin depan ya. Nanti saya berikan secepatnya. Senin depan Bapak Ibu nanti bisa mempresentasikan ini. Ya. Apakah dari Bu Furaida sudah ada judul presentasi untuk saya? Diberi nggak judul Bu Furaida? Ada nggak tugas dari Bu Furaida? Halo. Belum ada, Bu. Furaida belum, Bu. Ya oke, nanti saya berikan tugas. Ya, nanti Bapak Ibu akan translate-kan apa itu tense, apa itu percutaneous pain control ya. Nanti coba di-share-kan ke teman-teman, termasuk nursing assessment pada pasien dengan nyeri preoperatif ya. Halamannya terus Bapak Ibu nanti berkelompok bukan individu, itu nanti presentasi. Oke? Ya, saya kira itu ya. Kuliahnya cepat kan? Ya, nanti kita tinggal mempresentasikan dari tugas yang sudah saya berikan. Ya, saya kira berapa kelompok, Bu? Satu kelas ada berapa orang ya? Berapa orang? 50. Ini ada berapa ini? 10 luring ya, Bu ya? Yang daring mau luring? Tidak, Bu, dengan yang Enggak, Bu, luring dengan yang juga ada, luring Bu. atau hanya yang daring? Semuanya. Daring maupun luring. Ya, nanti semuanya. Mungkin nanti Senin depan mungkin yang luring bisa presentasi di sebelah dengan saya, mungkin bisa. Presentasi nanti yang luring ya. Yang lain nanti bisa melihat secara daring. Jadi tetap dibagi. Saya biasanya ada 5 topik, Pak. Itu kan udah dibuka. Nah, itu judulnya banyak sekali. Nanti ada coba buat 5 kelompok ya. Nanti saya berikan 5 topik ya, translate. Nanti saya pilihkan topik menarik ya, topik yang bagus di buku-buku itu. Nanti Bapak Ibu translate-kan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke? Begitu ya? 5 kelompok ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau begitu
sudah kita tutup sekian dulu kelasnya ya. Sudah malam ya, saya mau pulang. Iya, Sudah malam Bu. dulu. Bapak Ibu juga istirahat ya, sambil nanti baca-baca buku setelah maghrib untuk belajar. Oke, Ya, ya, makasih, terima Bu. kasih. Jenny, Ibu, Tekla. Bu, Ya, maaf, Bu, saya dulu, Bu. ada apa? Bu, untuk hari Senin yang tanggal 1 itu di RPS-nya dosen tamu, Bu. Gimana ya, Bu? Ya kalau itu jangan saya dong. Nah, Pas jam saya untuk saja. presentasinya gimana, Bu? Jangan saya. Jangan pas jam dosen tamu, pas jam nama saya saja. Itu dosen tamu berarti bukan saya kan? Nanti dicari pas ada namanya Bu Nurun. Kan Oh, ada baik. lagi tuh. Ya, tapi kapan saya nggak hafal RPS-nya. Oke? Nanti Baik. dicari pas tanggal itu, nanti dikomunikasikan, terus Bapak Ibu siap presentasi. Oke? Ya, Bu, tanggal Makasih. 8 bulan 8, Bu. Siapa namanya Mbak? Siapa namanya Mbak? Mbak siapa? Suci, Bu. Dari mana Mbak Uji? Suci dari Jambi, Bu. Oh, jauhnya dari Jambi. Oke. Ya. Tanggal 8, Bu. Tanggal Tanggal 8 Agustus, Bu. Kapan? Tanggal Oke, 8. Oke, Bapak Ibu nanti punya banyak waktu untuk mentranslatekan. Saya berikan segera untuk judulnya sehingga bisa mentranslatekan bareng-bareng nanti dikompil jadi satu makalah. Oke, Bapak Ibu Oke, gitu Bu. ya. Saya kira sekian dahulu. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat belajar, semangat terus ya. Bu. Nanti Semangat, Bu. tidak ada masalah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih, Bu. Dadah, Ibu. Hati di jalan, Bu. Ya, makasih. Nggih, amin. Mau ke Bang Anwar. Pak Ketua, tolong translate kan Pak Ketua ya. Mana, Man? Selesai tuh. Selesai sama Pak Ketua tuh, Bang. Iya, Nah, dia batas Singapura. awal nunggu aja Pak Ketua. Aduh, Pak Ketua mampus Pak lagi. Ketua perbatasan Singapura langsung lancar tuh Inggrisnya. Iya. Kalau enggak gini aja Pak Ketua. Sering Pak Pak Ketua turis, nyebrang Bu. dulu lah ke Singapura ya. Sering Pak Bawa, turis. bawa buku tuh. Sering Nah, Pak ke turis buku buku lah itu Singapura kan. suruh baca. Nah, langsung ya. Iya langsung. Langsung Pak Ketua. Kawan Pak Ketua tuh turis aja, Bang, Lago itu. Baik. Kawan dia turis semua. Lancar. Iyalah. Inggrisnya. Kalau kita abang standby ini apa balik aja nanti pergi ke Lagoy lah. Kalau ada yang rambutnya udah pirang-pirang, tolong aja. Pak Ketua, Mulai-mulai putih bukan pirang ya. ini Jangan pula translate yang kan? yang dari laut pirang-pirang